Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes! Apakah kalian sekarang sedang berbahagia atau sedang bersedih? Apapun yang kalian rasakan pada pagi kali ini, kita harus berusaha semangat, ceria, dan bahagia. Kenapa? Karena kalau kita belajar dalam keadaan hati kita berbahagia, maka semua ilmu itu akan mudah masuknya ke dalam otak kita. Sebaliknya, jika kita bersedih, jika kita marah saat belajar, apalagi sampai menangis, maka ilmu yang kita pelajari akan sulit masuk ke dalam otak kita. Bisa kalian ceria? Pasti semuanya bisa semuanya untuk belajar dengan semangat dan ceria. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menyampaikan pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kasih sayang Allah. Ini kita mengingat pelajaran yang pertama kemarin, pelajaran PAI tentang kasih sayang Allah. Apa saja sih kasih sayang Allah itu? Banyak sekali. Kita sudah dikasihi dan disayangi oleh Allah selama hidup di dunia ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini termasuk Asmaul Husna. Apa artinya Asmaul Husna? Arti dari Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Kita ulangi lagi ya. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Ini bisa dilihat juga di buku PAI kalian. Yang pertama, kita akan membahas Ar-Rahman. Ini tulisan Arabnya, yang ini tulisan Latinnya. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Ini ada gambarnya Siti bersama dengan kakaknya. Siti dan kakak saling menyayangi dan saling mengasihi. Siti memberi snack kepada kakaknya. Begitu juga bisa sebaliknya. Kakak Siti memberi snack kepada Siti. Kalian juga bisa menirukan Siti dengan kakaknya. Dengan cara kalian berbagi apa yang kalian miliki. Boleh snack, boleh jajan yang lainnya, boleh minuman, boleh apa saja yang kalian miliki. Bisa kalian lakukan untuk saling memberi. Kalau kita sudah saling mengasihi, baik itu kepada keluarga kita atau kepada teman-teman kita, itu sudah mencontoh sifat pengasihnya Allah. Kita wajib bersyukur kepada Allah. Kenapa anak-anak kok kita wajib bersyukur? Karena Allah sudah banyak sekali memberi nikmat kepada kita. Maka kita wajib bersyukur kepada
Allah. Janjinya Allah, barang siapa yang bersyukur atas nikmatnya Allah, maka sama Allah nikmatnya itu akan ditambah sebanyak-banyaknya. Sebaliknya, barang siapa yang kufur atau tidak mau bersyukur kepada nikmatnya Allah, maka azabnya Allah sangat pedih. Maka anak-anakku semuanya, kita harus mensyukuri apapun pemberian Allah kepada kita. Lalu yang kedua, kita akan bahas Ar-Rahim. Ini tulisan Latinnya, yang ini tulisan Arabnya. Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Jadi, Allah itu menyayangi siapa anak-anak? Menyayangi kita, menyayangi semua makhluknya Allah, terutama orang-orang yang beriman kepada Allah. Kasih sayang dalam kehidupan. Kasih sayang dalam kehidupan ini diberi contoh, ada gambarnya ayah, ada gambarnya Siti, dan ada ibunya. Ayah, ibu, dan Siti ini saling menyayangi di dalam kehidupannya di rumah. Kita juga bisa menirukan keluarga Siti ini. Walaupun kita hanya di rumah, kita bisa menirukan Siti ini. Menyayangi kakak, adik, ayah, ibu. Jika dinasihati, mendengarkan. Jika ibu dan ayah bekerja dan kita bisa membantunya, maka kita harus membantunya. Itu bukti bahwa kita menyayangi ayah dan ibu kita. Apakah kalian sudah belajar membantu orang tua? Bagi yang sudah, berarti kalian hebat. Bagi yang belum, mulai saat ini, jika orang tua kita sibuk atau banyak pekerjaan, maka kita harus mau membantunya. Untuk apa anak-anak? Untuk mencari pahala dari Allah. Selain itu, juga kita akan lebih disayang oleh ayah dan ibu kita kalau kita mau membantu orang tua kita. Jadi, kita tidak boleh hanya minta uang jajan saja, tapi tidak mau membantunya. Kita harus rajin membantu ayah dan ibu kita di rumah. Karena ayah dan ibu kita itu sudah banyak berkorban untuk kita, maka kita harus rajin membantunya. Kasih sayang dalam kehidupan. Ada 3 macam kasih sayang dalam kehidupan. Kita perhatikan gambar ini ya, anak-anakku semuanya. Yang pertama adalah kasih sayang kepada diri sendiri. Jadi, diri kita sendiri itu juga perlu disayangi oleh diri kita. Bagaimana ya caranya? Caranya adalah, coba kita perhatikan gambar ini. Siti sudah memakai pakaian rapi. Pasti Siti ini sebelum memakai pakaian rapi, pasti dia sudah mandi dan sudah sisiran. Begitu juga kita. Kita bisa menirukan Siti ini. Tadi yang pertama dilakukan Siti adalah mandi. Sehari 2 kali. Selain itu,
memakai pakaian yang rapi dan bersih. Lalu, kalau kuku kita panjang, cara kita sayang pada diri sendiri adalah segera dipotong. Nah, Nabi Muhammad memberi contoh kepada kita harus memotong kuku ketika sudah panjang. Dan Nabi Muhammad menyunahkan kita memotongnya di hari Jumat. Jadi kita bisa menirukan contoh Nabi Muhammad SAW dengan memotong kuku kita pada hari Jumat. Lalu, apa lagi? Adakah yang tahu? Kalau tangan kita kotor, bukti bahwa kita menyayangi diri sendiri adalah kita harus segera mencuci tangan kita. Biar bersih, kita mencuci tangannya harus menggunakan sabun. Lalu gambar yang kedua ini adalah kasih sayang kepada teman. Kalau kalian memiliki teman yang sedang sakit, maka kita diberi contoh oleh Rasulullah untuk menjenguknya. Bahkan Nabi Muhammad itu kalau ada orang yang sedang sakit atau sahabatnya yang sedang sakit, Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang pertama kali untuk menjenguknya. Nah, anak-anak, jika kalian memiliki teman atau tetangga yang sakit, maka kita bisa menirukan Nabi Muhammad atau menirukan Siti ini, yaitu menjenguk atau menengok teman kita yang sakit. Yang ketiga, peduli terhadap alam sekitar. Berarti ini kasih sayang kepada alam sekitar. Bagaimana caranya? Ini ada Siti sedang menanam tanaman. Ayahnya sedang menyiram tanaman. Kita juga bisa menirukan Siti dan ayahnya ini. Bagaimana caranya? Menyiram tanaman. Lalu apa lagi? Kalau kita melihat ada sampah di sekitar tanaman ini, maka kita harus memungutnya. Supaya apa? Supaya tanamannya ini bebas dari sampah. Apalagi sampah plastik. Itu akan merusak tanahnya. Kalau tanahnya rusak, maka tanamannya juga akan rusak. Bahkan bisa mati. Ya, jadi kalian tidak boleh buang sampah sembarangan ya. Buanglah sampah kalian di tempat sampah. Supaya kita termasuk orang yang peduli terhadap alam sekitar. Anak-anakku semuanya, sekarang kita nyanyikan lagu Asmaul Husna ya. Asmaul Husna artinya kalian bisa menirukannya. Nama Allah yang baik, jumlahnya 99. Ayo kita hafalkan. 1. Ar-Rahman, Maha Pengasih. 2. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Nah, anak-anak, dari lagu tadi disampaikan bahwa Asmaul Husna artinya nama Allah yang baik. Jumlahnya ada berapa? Ada 99. Yang pertama yang kita pelajari tadi adalah Ar-Rahman. Artinya apa?
Maha Pengasih. Yang kedua, Ar-Rahim, artinya Maha Penyayang. Sekarang ada tugas kalian bersama ayah dan bunda. Kita baca tugasnya ya. Tulislah jawabanmu nomor 1 dan 2 di buku tulismu. Buku kotak ya. Kalian tulis jawabannya saja. Apa arti dari Ar-Rahman? Atau tuliskan arti Ar-Rahman. Kalian tulis jawabannya saja di buku tulis kalian. Yang kedua, tuliskan arti Ar-Rahim. Yang ketiga, ini tidak usah ditulis, tapi kalian lafalkan atau bacakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim beserta artinya. Yang terakhir, kirimkan foto jawabanmu ke alamat yang Ustazah kirim ya, atau ke nomor WA Ustazah. Terima kasih anak-anakku semuanya. Sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat dalam belajar dan beribadah, walaupun kita semuanya belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.